pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat yang diberikan Tuhan sehingga kita dapat berkumpul di sini pada hari ini. Yang saya hormati Bu Putri selaku guru mata pelajaran PJOK dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelum masuk ke dalam presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lewi. Saya Justin. Saya Niko. Materi yang akan kami presentasikan pada hari ini ialah tentang sikap diri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pelaksanaan sikap diri, sikap awal. Sebelum melakukan sikap diri, perlu dilakukan posisi awal yang benar agar tubuh siap untuk mengangkat kaki dengan seimbang. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, berbaring terlentang di atas lantai ataupun matras dengan posisi tubuh yang rileks. Pandangan diarahkan lurus ke atas agar menjaga keseimbangan dan fokus saat melakukan gerakan. Kedua tangan diletakkan di samping pinggang, menempel pada lantai atau matras. Posisi ini guna untuk menopang tubuh saat kaki diangkatkan ke atas. Kedua kaki dirapatkan lalu bersiap untuk diangkat ke atas secara perlahan. Tahap awalan ini sangat penting untuk memastikan tubuh dalam posisi yang stabil sebelum memasuki tahap inti, sikap inti. Setelah posisi awal dilakukan dengan benar, langkah berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Kedua tangan memegang pinggul atau bagian belakang pinggang untuk menopang tubuh. Tangan berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh agar tetap tegak. Kedua kaki dirapatkan dan diangkat lurus ke atas. Pastikan kaki tetap dalam posisi tegak lurus agar sikap lilin dapat dilakukan dengan sempurna. Posisi jari-jari kaki dan punggung kaki menghadap ke atas atau dalam posisi poin agar tampilan gerak lebih rapi dan elegan. Badangan tetap lurus ke atas sejajar dengan ujung kaki untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh. Pada tahap ini, keseimbangan dan kekuatan super serta tangan sangat diperlukan agar tubuh tetap stabil dalam posisi tegak. Sikap akhir. Setelah melakukan sikap lilin dalam beberapa detik, tubuh harus berlari ke posisi awal dengan cara benar agar tidak terjadi cedera. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tekuk kedua kaki ke arah perut secara perlahan sambil melepaskan kedua tangan dari pinggul. Turunkan tubuh secara bertahap hingga kembali ke posisi duduk dengan kaki meneguk. Kedua lengan merangkul lutut untuk menjaga keseimbangan dan memberikan kenyamanan saat istirahat. Kepala tetap lurus dengan pandangan ke depan agar kembali ke posisi awal. Gerakan sikap lilin memerlukan koordinasi yang baik antara kekuatan otot dan keseimbangan tubuh. Dengan latihan yang rutin, gerakan ini dapat membantu meningkatkan fleksibilitas postur tubuh serta ketahanan fisik. Pastikan selalu melakukan pemanasan sebelum latihan untuk menghindari cedera. C. Kesalahan melakukan sikap lilin. Sikap lilin merupakan salah satu gerakan dalam senam lantai yang memerlukan keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan otot, terutama di bagian perut, punggung, dan kaki. Perdana 2023. Namun banyak orang melakukan kesalahan saat melakukan gerakan ini, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan, ketegangan otot, atau bahkan cedera. Berikut adalah beberapa kesalahan umum dalam melakukan sikap lilin beserta cara menghindarinya. A. Sikap posisi awal yang tidak stabil. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah posisi awal yang tidak stabil. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain: 1. Tidak berbaring dengan rata di atas matras atau lantai. Jika tubuh tidak dalam posisi rileks dan sejajar dengan lantai, keseimbangan saat mengangkat kaki akan sulit dipertahankan. Kedua, tangan tidak berada di posisi yang tepat. Sebagian orang meletakkan tangan terlalu jauh dari pinggang atau tidak menempel pada lantai, sehingga kesulitan menopang tubuh saat kaki diangkat. 3. Pandangan tidak fokus ke atas. Fokus yang tidak terjaga dapat menyebabkan tubuh kehilangan keseimbangan saat mulai mengangkat. B. Kesalahan dalam mengangkat kaki. Saat mengangkat kaki ke atas, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi antara lain. 1. Mengangkat kaki secara terburu-buru. Gerakan yang terlalu cepat atau tanpa kontrol dapat menyebabkan tubuh goyah atau kehilangan keseimbangan. Oke, tadi ada salah sedikit lagi. Coba ulang lagi. Info, dan kita sama-sama tahu yang lain boleh berdiri, boleh nengok. Ibu lihat tahu nggak? Dia tuh grogi kali, tegang, ya nggak? Moderator.
sikap lilinmu. Oke. Terus ini kan fase awal, pandangannya lurus aja ke atas, ke atas. Tangannya relax kayak gini, bukan kayak gini. Ini posisi berdiri. Kalau kita tidur kayak gini, relax aja badan itu. Kalau kita relax, ambil nafas, tarik, buang. Kemudian kaki lurus, tangan lurus, pandangan untuk ke depan, relax saja kakinya. Nah, kita masuk ke fase inti ya. Nah, mulai fase inti pertama kita naikkan dulu kakinya. Naik dulu, tetap lurus, jangan goyang-goyang. Kemudian tangannya ini boleh tangan duluan atau kaki duluan dinaikkan. Tangannya posisinya di sini jempolnya. Kalau dia tahu masalahnya dia di mana? Dia kayak gini tadi. Ada yang gini tangannya, yang tangan satu lagi kayak gini. Harusnya dia tetap gini, menopang, mengunci kayak dijepitnya pinggang itu. Bukan kayak gini ya, bukan dipangkat. Coba jempolnya di depan sini. Nggak, belum naik. Tangan dulu. Nah, oke, udah siap. Tiduran, udah mulai naik. Panggungnya naik, kaki tangannya dikunci, rapat lagi, rapat, biar tinggi dia rapat ininya, rapat ke sini bisa nggak? Nah, oke, ini tetap lurus, usahakan tahan selama 8 detik, harus lurus ya, bukan kayak gini ya, lurus, oke. Kemudian fase akhir mulai turunkan perlahan kakinya, tetap lurus, tangan jangan berhenti, jangan dilepas, baru tangan yang lepas, relax, bangkit. Udah tahu fasenya kan? Intinya kayak mana tadi? Tangannya di pinggang dulu, kemudian kaki perlahan naik, terus naikkan pinggangnya, punggungnya, terus tangannya diapain? Menopangnya dikunci dan jangan dibuka gini. Kalau dibuka gini dia nggak naik nanti susah. Makanya dia harus mengunci ke belakang gini. Nah, baru mulailah pendaratannya kakinya perlahan. Nah, itu yang benar ya. Tapi udah bagus, udah hampir benar si poin. Oh ya lagi ya. Mas nanti lanjut buka. Sekarang kami akan membuka sesi kritik dan saran. Adegan kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Devan dari kelompok 2. Tadi kritikan saya adalah Jovin kurang percaya diri dalam menjelaskannya. Terima kasih kepada saudara Jepan atas kritiknya yang diberikan kepada kelompok kami. Lain kali kami akan memperbaiki konten saudara Jepan. Masuk kelompok 4 cepat. Perkenalkan, nama saya Darren dari kelompok 4. Saya ingin berkritik kalau Miko menggunakan seperti itu terlalu kaku. Ya, memang. Terima kasih kepada saudara Darren telah memberikan kritik kepada kelompok kami. Lain kali kami akan memperbaiki. Silakan untuk kelompok 2, 3, dan 4 memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Siapa? Danau. Perkenalkan, saya Rafael Klar dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah ketika kita melakukan sikap lilin itu kita perlu untuk menopang badan kita? Ini saja. Terima kasih kepada saudara Nelson atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami simpan. Kenalkan, nama saya Rafael dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah cedera dari sikap lilin? Oke, terima kasih pertanyaan dari saudara Rafal dan Anda kami simpan dahulu. Perkenalkan, nama saya Darren dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah dalam melakukan sikap lilin itu harus melatih kekuatan? Terima kasih kepada saudara Darren atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, saya akan menjawab pertanyaan tentang Nelson dari kelompok 2. Nelson bertanya, pada saat melakukan sikap lilin, apakah perlu menopang tubuh kita menggunakan tangan?
Nah, jawabannya iya. Kita butuh menopang tubuh kita menggunakan tangan agar kita bisa mengendalikannya dan tidak terjatuh. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya saudari saudara Miko. Baik, jawabannya bisa diterima. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Noval. Apakah cedera dari sikap lilin? Cedera dari gerakan sikap lilin yaitu dapat terjadi pada bagian kaki, bagian tangan, bagian bahu, dan juga bagian leher. Apakah diterima? Terima kasih jawabannya dari saudara Lilin. Saya bisa menerima. Karena kalau ngomong itu kan mengganggu pembahasannya. Seringkali diganggu bahasan, makanya kan orang jadinya kalimatnya kayak gak nyambung. Kalau satu lagi ya. Kita akan menjawab sesi tanya yang diberikan oleh Darren. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam sikap lilin melatih kekuatan? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Kita akan menjawabnya, yakni pertanyaan Darren dari kelompok 4. Apakah dalam sikap lilin kita perlu melatih kekuatan? Nah, jawabannya iya. Jawabannya adalah iya, karena kekuatan itu untuk kita bisa melatih keseimbangannya dalam melakukan sikap lilin, yakni kekuatan perut, tangan, dan sebagainya. Apakah bisa diterima? Aduh, beneran. Ternyata mana saya salah dari kelompok 2, saya menyangga dari jawaban Miko. Pertanyaan Darren adalah apakah kita harus melatih kekuatan saat melakukan sikap lilin? Menurut saya tidak kekuatan, tapi melatih keseimbangan. Tadi sebenarnya jawaban Miko sudah benar, cuma dia mendabelkan Bu. Jadi menurut saya kekuatan itu nggak perlu dilatih. Jadi yang lebih dilatih itu keseimbangan. Untuk menjaga kasus itu karena kan kaki kita di atas, jadi menurut saya menjaga keseimbangan. Sebenarnya yang saya katakan itu bukan tentang keseimbangannya, melainkan kekuatannya yang dibutuhkan dalam otot perut untuk kita bisa apa sih caranya? Apa sih? Ya bilangnya. Apa kekuatan bisa bisa? Udah untuk jadi. Woi, kayak ada nih, woi. Kata-kata yang aku Bu. Tadi kan dia bilang melatih kekuatan untuk menjaga keseimbangan tubuh kan Bu. Jadi menurut aku nggak betul dari Yang betul itu Bahasanya tidak. Prabowo. dari tadi kok Paling betul Kalau pertanyaan Daryl tadi kan kepotong itu harusnya apakah kita membutuhkan latihan kekuatan ya, melakukan kekuatan dalam melaksanakan sikap lilin, harusnya seperti itu ya. Memang benar kita melakukan kekuatan kalau komponen tubuh jasmani dalam senam lantai itu harus 3 komponen bersamaan, harus bisa kita kuasai: kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Nah, yang dijawab Miko udah benar, cuman yang harus kita sampai itu adalah dan sebagainya. Tadi kan dia menyebutkan otot apa aja tadi, perut sama lengan ya. Dan sebagainya. Dan sebagainya harus ini sadar, dan sebagainya itu apa aja, makanya dia bilang harus tepat. Nah, yang benar itu adalah memang kita harus melatih kekuatan juga. Gunanya apa? Kalau nggak bisa lengan kita kuat menopang tubuh kita ketika melatih keseimbangan nanti di atas, gimana coba menaikkannya? Jadi itu harus melatih kekuatan otot lengan benar. Kemudian pinggangnya harus lentur. Kekuatan di lengan, kelenturan di pinggang, dan keseimbangan ketika kaki di atas. Jadi itu berkesinambungan, dan jawaban dari Gisela benar juga. Hanya saja tadi ada kesalahan Gisela dalam menelaah pemahaman Miko itu aja. Tapi jawaban kalian dua itu sudah benar. Nah ya, paham ya? Sudah selesai ya, oke, tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wajar, manusia bukan nabi, Bos.